Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sruni, saya dari Prodi Agrobisnis 3A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dari mata kuliah MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia. Mari kita simak videonya tentang kompensasi. Jadi, apa sih kompensasi itu? Nah, kompensasi ini adalah sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai penukar dari kontribusi jasa mereka kepada organisasi. Kompensasi juga merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan baik bersifat finansial maupun non-finansial kepada karyawan atas kontribusi jasa mereka pada periode tertentu. Nah, kompensasi juga memiliki beberapa tujuan loh. Jadi tujuan kompensasi itu yang pertama, ikatan kerjasama, yaitu mempererat kerjasama di antara karyawan dan organisasinya. Yang kedua, kepuasan bekerja. Nah, kompensasi itu ingin menimbulkan rasa puas bekerja kepada karyawannya, di mana rasa kepuasan bekerja itu bisa meningkatkan semangat dari karyawannya lagi. Yang ketiga, ada motivasi. Nah, kompensasi ini ingin memotivasi karyawannya agar lebih baik ke depannya, agar lebih berjuang ke depannya, dan agar lebih berusaha lebih keras lagi ke depannya. Yang keempat, ada stabilitas karyawan. Yang kelima, ada produktivitas kerja. Yang keenam, disiplin kerja. Yang ketujuh, ada pengaruh serikat pekerja. Dan yang terakhir, pengaruh pemerintah. Oh iya teman-teman, dalam kompensasi itu ada beberapa asas loh. Yang pertama itu ada asas adil. Asas adil ini merupakan besarnya kompensasi yang dibayarkan pada setiap karyawan disesuaikan dengan jenis pekerjaannya, tanggung jawabnya, jabatannya, prestasi kerjanya, serta memenuhi persyaratan kerjanya. Yang kedua, ada asas layak dan wajar. Nah, asas layak dan wajar ini merupakan besarnya kompensasi yang dibayarkan pada setiap karyawan dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Nah, sekedar for your information guys, kompensasi ini harus dijamin dengan sebuah keadilan. Nah, untuk menjamin keadilan tersebut, kompensasi ini harus melewati beberapa langkah. Jadi, langkah pertama itu yaitu pembuatan program kompensasi ini harus didahului dengan aktivitas pengumpulan data dan analisis data yang terkait secara berhati-hati dan benar. Selanjutnya, hasil analisis tersebut sebagai input utama pada policy maker dalam pembuatan keputusan kompensasi. Yang kedua, kompensasi ini tidak boleh statis, yang berarti dapat dirubah sesuai kondisi. Yang ketiga, karyawan membutuhkan pengertian akan program kompensasi, terutama berkenaan dengan bagaimana sih reward ini didapatkan, karena kondisi ini dapat mempengaruhi kinerja karyawan ke depannya. Baiklah teman-teman, jadi saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kompensasi. Nah, kompensasi ini ada dua ya. Yang pertama adalah kompensasi langsung atau direct compensation, yaitu pembayaran balas jasa yang berupa gaji, upah, dan upah insentif. Yang kedua, yaitu kompensasi tidak langsung atau indirect compensation, yaitu pembayaran balas jasa yang berupa kesejahteraan karyawan. Contohnya motivasi serta promosi jabatan. Nah, seperti apa sih wujud atau bentuk kompensasi? Yang pertama itu adalah uang berupa gaji dan upah, tunjangan atau bonus. Yang kedua, barang berupa beras, pakaian seragam, serta obat-obatan. Yang ketiga yaitu kenikmatan seperti fasilitas rumah, fasilitas kendaraan, atau pemeriksaan kesehatan. Nah, dalam kompensasi diperlukan proses. Proses ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, identifikasi dan studi pekerjaan. Yang kedua, keadilan internal. Yang ketiga, keadilan eksternal. Yang terakhir yaitu yang keempat, kesepadanan nilai internal dan eksternal. Untuk menetapkan kompensasi, diperlukan beberapa sistem. Yang pertama yaitu sistem prestasi. Yang kedua, sistem waktu. Dan yang terakhir, sistem kontrak atau borongan. Nah, untuk materi terakhir yaitu pengukuran kontribusi kompensasi. Pengukuran ini dapat kita lihat melalui yang pertama, kelayakan karyawan atau job worth.
Yang kedua, karakteristik perseorangan atau personal characteristic. Dan yang terakhir, kualitas kinerja karyawan. Di mana Nah teman-teman, kita sudah sampai di penghujung materi. Terima kasih karena telah menonton video saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.